Bab 146, Penjarahan Tanpa Malu. Lagu Grandmaster, Kakakmu. Xiaoya mengerutkan bibir merahnya dan meski tahu apa yang dia lakukan, dia tidak bisa langsung mengatakannya. Sebelum 3 putaran, Zuo Fan tidak lebih dari celana sutra tanpa nama, sekarang berubah menjadi alkemis terkenal nomor 1. Beberapa tanda hormat harus hadir saat berbicara dengannya. Bahkan sebagai yang pertama di kekaisaran, kamu tetap harus etis. Anda tidak boleh secara terbuka melanggar aturan pertemuan 100 pil. Xiaoya mengawasinya dengan canggung. Dia tidak bisa diam atau membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Ini adalah acar. Tangan Zuo Fan berhenti dan mengangkat alis. Bukankah kamu mengatakan ini untuk kami? Jadi yang mana? Grandmaster Song, saya pikir Anda salah paham. Dia menjelaskan, ini hanya digunakan sebagai bahan pelengkap yang kau punya. Ya, tapi aku kekurangan segalanya. Zuo Fan melanjutkan menjarah lemari. Kerumunan tidak bisa berkata apa-apa, kamu bisa melakukan itu. Para alkemis dari sebelumnya juga terkejut, berpikir mereka seharusnya mengambil lebih banyak ketika mereka memiliki kesempatan. Hakim, jika Grandmaster Song bisa melakukannya, maka tidak masalah jika aku melakukannya juga. Liu Yizhen menjilat bibirnya, menatap Zuo Fan dan Xiaoya dengan cemas. Jika aku tidak cepat, anak itu akan membersihkan semuanya. Dia adalah seorang alkemis top, tapi dia sangat kekurangan bahan. Xiaoya melotot, Grandmaster Liu, jangan membuat masalah. Maksudmu kamu bisa menggunakan semuanya di ronde ini? Liu Yizhen tersenyum canggung, lalu menggelengkan kepalanya dalam perjalanan ke tempatnya. Dengan berapa banyak bahan yang ada, siapa yang bisa mengolah semuanya? Dia tidak bisa main-main dengan bangunan bunga melayang. Kemudian lagi, mendapatkan pasangan tidak ada salahnya, kan? Liu Yizhen menatap Zuo Fan lagi dengan kagum. Dia menjarah lemari seperti sedang pindah rumah. Klan atau sekte mana yang dia sebut? Tidak mungkin anak klan kelas 3 berani melakukan perampokan di jalan raya tepat di bawah hidung Drifting Flowers Edifice. Grandmaster Song, Anda harus memastikan bahwa Anda menggunakan semua bahan yang Anda konsumsi. Atau akan ada konsekuensi serius. Xiaoya menjadi marah dan mengubah nada suaranya. Tangan Zuo Fan melambat, lalu tersenyum ke dalam. Dengan berapa banyak yang ada di sini, bagaimana mereka bisa disempurnakan sekaligus? Jumlah ini cukup untuk puluhan ribu pil. Kemudian lagi, jadi apa? Begitu dia dinobatkan sebagai Raja Pil, dia akan mengambil akar bodi dan menyeretnya keluar. Bangunan bunga melayang kemudian tidak bisa berbuat apa-apa selain memakan debunya. Jadi, dia mungkin juga mendapatkan harta sebanyak yang dia bisa. Mereka akan memutuskan semua ikatan pada akhirnya dan akan sia-sia meninggalkan keindahan ini tergeletak di sini. Memutar kepalanya perlahan, Zuo Fan menyeringai, bagaimana kamu tahu aku tidak akan menggunakan semuanya? Aku akan melakukannya dalam sekejap, jangan khawatir tentang hal itu. Dia kemudian melanjutkan pengambilannya yang tidak tahu malu. Xiaoya hampir menangis. Dia tidak pernah melihat Grandmaster yang lebih keji dalam hidupnya. Memperbaiki puluhan ribu pil di tempat, seolah-olah ini adalah perampokan siang hari. Kerumunan menyaksikan kuda paling gelap di arena ini, yang telah menunjukkan keterampilan alkimia yang lebih luar biasa daripada Raja Pil Iblis, sekarang merampok lemari bahan. Tidak kusangka Grandmaster ini punya nyali untuk merampok bangunan bunga melayang. Namun, bangunan bunga melayang bahkan tidak mencoba mengeluarkannya dari tempat itu. Lagi pula, siapa yang menyuruh mereka untuk memberikan pemerintahan bebas kepada para alkemis? Dan bagaimana jika seseorang bersikeras dia bisa memurnikan ribuan pil? Meskipun dibuat-buat, itu intinya. Anda hanya dapat menyelesaikan ini setelah kompetisi. Xiaoya menunggu Zuo Fan dengan getir untuk memuat cincinnya. Saat dia berhenti, Xiaoya sangat gembira, dan tersenyum, Grandmaster Song, apakah kamu sudah siap? Kemudian silakan kembali ke tempat Anda dan mulai menyempurnakan. Semua orang menunggumu. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan menoleh ke Xiaoya dan cincinnya berkedip, cincin penyimpananku sudah dikemas, bisakah kamu membawakanku yang lain? Mengejutkan, Xiaoya hampir roboh.
Wajah penonton membeku. Grandmaster Song, kamu terlalu tidak tahu malu. Tidak, bangunan bunga melayang tidak menyediakan cincin penyimpanan. Xiaoya meraung. Meliriknya, Zuofan mendengus tak berdaya, 7 rumah bangsawan apa? Sangat pelit. Xiaoya hampir memuntahkan darah. Syukurlah dia tersedak kata-kata dan darah tetap ada di dalam. Dia memelototi Zuofan dengan kebencian sedemikian rupa sehingga dia berharap bisa mencabik-cabiknya. Kamu memanfaatkan kami dan masih berani menyebut kami pelit. Apakah ada orang di dunia ini yang lebih tidak tahu malu darimu? Melihat lemari, kebanyakan kosong, hanya menyisakan bahan kelas 1 dan 2. Xiaoya hampir menangis. Bahan-bahan ini membutuhkan waktu setahun untuk mengumpulkan bangunan bunga melayang. Beberapa dari mereka berusia hampir 100 tahun sebelum dipanen. Namun, semuanya disapu bersih oleh Pang Sialan. Drifting Flowers Edifice bertujuan untuk memamerkan kekuatan mereka dengan membiarkan para peserta memilih bahan-bahannya. Tapi kemudian, orang bodoh ini datang dan menangkap mereka semua. Tunggu saja, bocah. Jika Anda tidak membuat 10.000 pil, saya akan merobek Anda yang baru. Xiaoya memelototi Zuofan dengan seluruh kekuatannya untuk menghibur hatinya yang berdarah. Rasa hormatnya yang kecil dan hampir fana yang dia miliki untuknya sebelumnya sekarang terbakar dalam api amarah dan kebencian. Pang ini nakal. Zuofan memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada memedulikan pendapatnya. Dia menggaruk hidungnya dan pergi ke tempatnya. Apalah ketenaran ketika barang berwujud lebih berharga, hehehe. Di teras, Xie Tianyang merasa terganggu dengan tindakannya, lalu bertanya, Penatua Jiu, saya mendengar Anda dan bocah itu datang untuk menjadi sekutu. Semua bahannya pasti berasal dari Violet Dragon Pavilion. Mengapa dia terlihat sangat miskin? Dia bahkan tergerak oleh bahan-bahan kelas 1 itu. Ketika berbicara tentang orang serakah, bahkan jarum di tanah bisa menggerakkan mereka. Long Kui memarahi. Xie Tianyang mengangkat alis sambil berpikir. Yah, itu benar sekali. Dengan karakter anak nakal ini, kemanapun dia pergi, bahkan tidak ada rumput yang tersisa. Long Jiu bergumam pelan tetapi sebenarnya setuju dengan penilaian Long Kui. Apa yang Kui kecil katakan bukan tanpa kebijaksanaan. Bocah ini pasti serakah. Pavilion naga terselubung mungkin sekutunya, tapi kita tidak bisa hanya memberinya bahan terbaik kita. Kami hanya bisa memberikan kelas 4 paling banyak. Tapi entah kenapa, petugas yang bertugas memberinya bahan tiba-tiba memberikan bahan kelas 5 juga, dan banyak sekali. Kami kemudian menanyai petugas tua dan setia itu, tetapi dia lebih suka disalahkan karena menyelundupkan bahan-bahannya daripada mengatakan apapun. Hahaha, anak nakal itu pasti menyukai orang-orang. Long Jiu terkekeh, namun matanya sangat bermartabat. Xie Tianyang bergumam, sial, aku tahu bocah ini kejam pada semua orang, baik musuh maupun teman. Tapi dia bahkan bisa menggali batu penjuru pavilion naga terselubung. Itu tidak benar, petugas masih baik-baik saja, bekerja untuk rumah kami saat kami berbicara. Bahkan dia tidak tahu apa yang merasukinya saat itu untuk membantu bocah itu. Menggigil, Xie Tianyang dan Jian Suifeng saling memandang saat mereka tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Mereka, yang memiliki pemahaman tertentu tentang Zuofan, kini merevisi pendapat mereka tentang dia. Kita tidak boleh, dengan cara apapun, bersikap terlalu bersahabat dengannya saat kita berinteraksi. Atau dia akan menggali semuanya dari rumah kita. Para pengawas terlalu fokus pada apa yang terjadi di arena untuk memperhatikan diskusi mereka. Dengan setiap kabinet kosong, hati mereka semakin berdarah. Sebagai menantu dari bangunan bunga melayang, dia tidak menunjukkan sedikit pun pengekangan saat mengambil barang-barang kami. Tapi dia bahkan tidak meninggalkan apapun. Mata malaikat Chu Qingcheng sekarang memiliki sedikit niat membunuh. Bocah busuk, bukankah milikmu milikku? Untuk apa kamu mengambil semuanya? Anda akan segera mengembalikannya. Xiaoya menarik napas dalam-dalam untuk menekan amarahnya. Membosankan matanya ke Zuofan, dia berteriak pada 10 peserta, dengan semua orang siap, putaran pil king akan dimulai. Api Yuan Qi dinyalakan satu demi satu.
Namun, Zuofan tidak bergerak. Xiaoya mengertakkan gigi dan meludah. Grandmaster Song, jangan lupa, kamu harus menghaluskan semua bahannya. Mendengus, Zuofan tersenyum jijik. Kamu gila, aku tidak sebodoh itu. Tunggu saya dinobatkan sebagai Pilking, ambil hadiah saya, lalu lewati kota. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Ledakan. Seperti raungan binatang besar, suara dari api berwarna darah mengguncang segalanya saat mencapai langit. Begitu muncul, para alkemis yang dekat dengannya membuat nyala api mereka mengerut. Menyipitkan mata, Zuofan tertawa dingin di dalam. Orang tua itu akhirnya berencana untuk menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Bab 147, Tampilan Menakjubkan. Ini. Xiaoya melompat ketakutan dari nyala api aneh yang tiba-tiba dan berbalik ke arahnya. Liu Yizhen menghaluskan janggutnya saat dia meminta maaf kepada sesama alkemis di belakangnya. Hahaha, sangat menyesal, ini adalah final dan saya harus memberikan segalanya. Maafkan saya jika saya menyinggung siapapun. Tidak peduli seberapa sopan dia membuatnya terdengar, matanya tidak bisa menyembunyikan rasa bangga yang dia rasakan. Para alkemis menelan ludah dan menatap nyala api yang menjulang tinggi dan kemudian, Yuan Qi mereka yang tak bernyawa menyala, merasa semakin putus asa. Bagaimana mereka bisa bersaing ketika yang lain baru saja menghentikan usaha mereka? Mereka mengawasinya dengan kebencian di hati mereka tetapi juga iri. Lagi pula dari mana lelaki tua ini mendapatkan nyala api itu? Dengan nyala api itu, pemurniannya mungkin mencapai kelas 6. Mata Xiaoya berbinar dan menangis. Api Grandmaster Liu pasti berasal dari binatang spiritual tingkat 4, api jantung Sky Blazing Python. Saya mendengar Sky Blazing Python menghabiskan waktunya bergerak di bawah tanah dan intinya dipengaruhi oleh api bumi. Sangat panas sehingga bisa melelehkan apa saja. Tidak ada bahan di tanah ini yang tidak dapat disuling dengannya. Grandmaster Liu pasti memegangnya untuk putaran terakhir. Hahaha, kamu benar-benar berpengetahuan luas, Nona. Tidak heran Anda hakim. Tapi selain nyala api, seseorang juga harus menggunakan skill pemurnian yang rumit. Saya telah memadamkan api ini untuk meningkatkan peringkat saya. Namun, saya tidak berani mengincar mahkota. Liu Yizhen menjabat tangannya dengan rendah hati, tetapi harga dirinya tidak berbeda dengan orang yang menganggap dirinya sebagai Raja Pil berikutnya. Orang munafik. Mengutuk orang banyak, khususnya para alkemis yang hanya memiliki api Yuan Qi dan dipengaruhi oleh kobaran api yang dahsyat. Dia punya alasan untuk sombong tentu saja, dengan seberapa kuat api binatang spiritual tingkat 4 miliknya. Itu tidak hanya meningkatkan pemurniannya tetapi juga memperlambat yang lain, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dengan nyala api seperti itu, jika 2 orang memiliki level yang sama, pemurniannya akan ditingkatkan 2 tingkat. Keyakinannya ditempatkan dengan baik. Bahkan kamu, Raja Pil Iblis, apiku akan menurunkanmu dari kelas 7 ke kelas 6. Semua orang bisa membuat tebakan ini hanya dengan melihat api yang goyah di sekelilingnya. Tepat ketika kerumunan terfokus pada pertempuran antara Vicious Pilking dan Zuofan, sekarang semakin membingungkan kepada siapa mahkota akan bertaruh. Xiaoya menghela nafas dan memperhatikan Liu Yizhen dengan kagum. Dia adalah kuda hitam sejati dari pertemuan 100 pil. Dia menyembunyikannya dengan baik. Dia tidak dapat menahan diri untuk menanyakan hal ini. Grandmaster Liu, saya mendengar bahwa Sky Blazing Python sangat langka dan kuat sebagai ahli surga yang mendalam. Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda mendapatkan api intinya? Hahaha, waktu itu benar-benar berbahaya. Sekitar 1 tahun yang lalu. Kau begitu sombong hanya dengan api ular yang bau. Tepat ketika Liu Yizhen hendak menceritakan kembali usaha besar dan bersejarahnya, tentang cobaan tanpa akhir dari kesulitan yang harus dia lalui, dengusan menghentikannya. Kemudian ditandai dengan dengungan, nyala api kecil kebiruan berkedip-kedip. Penampilannya memotong ukuran semua api Yuan Qi menjadi 2. Yang lebih mencengangkan lagi adalah kenyataan bahwa api inti binatang Liu Yizhen pun bergidik saat berubah menjadi tak bernyawa.
Menangis karena terkejut, Liu Yizhen berbalik untuk menemukan Yang Fu memegang api biru tua yang mengamuk dan menunjukkan senyum merendahkan. Ini. Xiaoya berteriak, apakah ini api binatang spiritual tingkat 5 dari Fire Swallow? Memang. Yang Fu tertawa dingin dan mengejek Liu Yizhen, aku telah mengalahkanmu di ibu kota kekaisaran, Liu Tua, dan aku akan melakukannya lagi hari ini. Jangan terbawa oleh anggapan bahwa gelar Pil King adalah milik Anda. Hahaha, betapa menggelikan. Kamu pikir kamu satu-satunya di dunia ini dengan nyala api khusus. Bit merah, Liu Yizhen merasakan amarahnya mendidih tetapi tidak punya waktu untuk mengeluh. Dia harus mengakui bahwa seorang alkemis top lebih dari mampu mendapatkan api binatang spiritual tingkat 4 untuk dirinya sendiri. Paling tidak dari semua Yang Fu, yang merupakan murid inti Pil King Hall. Aku terlalu naif. Pada akhirnya, siapa yang bisa dibandingkan dengan 7 bangsawan? Liu Yizhen menghela nafas sedih. Sebelum dia bisa bangkit sepenuhnya, yang lain datang untuk menjatuhkannya ke tempatnya. Sekarang mengingat tampilan sombong dari sebelumnya, itu hanya berhasil mewarnai wajahnya menjadi merah. Tuan Muda Yan, Fire Swallow adalah binatang spiritual tingkat 5 yang bahkan sulit dikalahkan oleh para ahli panggung Radiant. Bagaimana Anda mendapatkan apinya? Mata Xiaoya terpaku pada nyala api. Sambil menyeringai, Yang Fu mengalihkan pandangannya ke arah Tao dan Yang dan murid perempuan gedung bunga melayang lainnya dan tertawa. Api ini dianugerahkan oleh Pil King Hall kepadaku, murid terhebat di antara murid-muridnya. Adapun bagaimana, Pil King Hall hanya perlu menginginkan sesuatu dan akan segera memilikinya. Kata-katanya tidak mencapai rata-rata murid karena kebisingan kompetisi, tetapi Chu Qingcheng dan pengawasnya mendengarnya dengan jelas dan memelototinya. Bahkan wajah hijau Tao dan Yang menjadi suram dan menakutkan. Tapi dia tidak peduli saat dia mulai memperkenalkannya dengan kesombongannya. Alkimia adalah keseimbangan Yin dan Yang. Nyala api Liu Tua mungkin berasal dari binatang spiritual tingkat 4, tetapi api bumi terlalu ganas, tidak cocok untuk memurnikan pil. Nyala apiku, sebaliknya, adalah api namun mengandung air, juga air namun mengandung api. Jadi api dan air bergabung dan Yin dan Yang terjalin. Itu adalah api yang paling pas untuk alkimia. Dan hanya orang-orang Pil King Hall yang tahu bagaimana menemukan nyala api seperti itu, jadi, satu-satunya yang bisa menjadi Pil King adalah. Tiba-tiba, nyala api hijau muncul di hadapannya. Api Yuan Qi biasa menyusup lagi, dan Liu Yizhen dengan api binatang spiritual Yang Fu juga dipotong menjadi ukuran. Muncul seperti raja binatang buas dari dalam pegunungan, api lainnya bersujud di hadapannya. Yang Fu menyipitkan mata dan menatap api hijau Tao dan Yang dengan kaget, kamu, itu. Api walet apimu paling cocok untuk alkimia. Anda pertama-tama harus menanyakan api binatang spiritual tingkat 6 saya ini, api Moonfire Falcon. Apa, binatang spiritual tingkat 6? Ini menyebabkan kejutan yang meluas. Bahkan ahli Radiant State tidak akan berani mengacaukan makhluk seperti itu. Bagaimana Tao dan Yang mendapatkan keajaiban ini? Xiaoya tumbuh bahagia di dalam. Tao dan Yang berasal dari Drifting Flowers Edifice, bagaimanapun, dan memuji, Bibi Tao, bagaimana Anda mendapatkan nyala binatang spiritual tingkat 6? Gadis, mengapa bertanya ketika kamu sudah tahu? Anda pikir tubuh lama saya memiliki keterampilan untuk menarik api kehidupan dari perut binatang spiritual tingkat 6? Tao dan Yang mengutuk saat dia menatap Yang Fu, lalu Raja Pilvisius yang semakin jauh. Mencoba mengguncang prestise bangunan bunga melayang. Lalu dia berteriak, ini adalah api yang diturunkan di bangunan bunga melayang kepada alkemis terbaiknya. Gadis, ingat, ini bukan nyala api yang bisa dicari. Moonfire Falcon terbang 30 km di atas dan keluar pada malam hari untuk menyerap yin bulan sambil memakan ramuan spiritual di pegunungan. Ini membuat apinya memiliki esensi bulan. Itu dapat meningkatkan nilai pil dalam pemurnian. Bagaimana nyala api Fire Swallow bisa dibandingkan dengannya? Dengan kedok mengajar Xiaoya, Tao dan Yang sebenarnya berbicara keras untuk menusuk Yan Fu. Yan Fu menggertakkan giginya tetapi tetap diam.
Api binatang tingkat 5 adalah potongan pendek dibandingkan dengan api binatang tingkat 6. Belum lagi, Moonfire Falcon memakan banyak ramuan spiritual dalam hidupnya, membuatnya jauh lebih kuat dari Fire Swallow. Ini pada akhirnya membuatnya tidak layak untuk dibandingkan. Tao dan Yang menjulurkan dagunya dengan bangga dan mengejek, gelar Pilking hanya cocok untuk Pilking Hall, bukan? Bajingan, berhati-hatilah dalam membuat dorongan yang terlalu besar dan tidak dapat mendukungnya. Menggigil, Yan Fu memelototinya saat dia membentak, perempuan tua, jangan terlalu senang. Saya hanya seorang junior, bukan tandingan Anda dalam alkimia. Tapi jangan lupa, aku bukan alkemis terbaik di Pilking Hall. Tuanku, Vicious Pilking adalah... Yan Fu menoleh ke Vicious Pilking dan berteriak, Tuan, buka mata orang-orang bodoh yang bodoh ini dan biarkan mereka melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Orang-orang mengalihkan perhatian mereka ke Vicious Pilking, menunggu alkemis terbaik di Kekaisaran mengeluarkan keahlian terbaiknya. Hanya beberapa alkemis Grandmaster yang menggunakan api Yuan Qi yang merasa ingin menangis melihat api kecil di tangan mereka. Grandmaster, kalian semua sangat kaya sehingga kalian semua memiliki api binatang buas. Tapi kami sangat miskin, menggunakan api terlemah yang terbuat dari Yuan Qi. Kasihanilah dan jangan mengeluarkan api yang lebih menakjubkan atau api Yuan Qi kita tidak akan menerimanya. Kami bahkan tidak akan bisa memasak nasi, apalagi pil. Bab 148, Api Roh Langit dan Bumi. Menguasai. Panggilan Yan Fu bergema di telinga semua orang, tetapi Vicious Pilking sepertinya tidak menyadarinya. Matanya tertuju pada satu tempat saja. Itu terjadi bahkan pada panggilan kedua Yan Fu. Mengikuti pandangannya, apa yang ada di ujung adalah tempat pertama di mana Zuo Fan berdiri dengan tangan bersilang dan mata tertutup. Di mata Vicious Pilking, lawan ini adalah satu-satunya yang bisa menyalakan semangat kompetitifnya. Mengambil napas dalam-dalam, Vicious Pilking berteriak, Nak, apakah kamu tidak memiliki keahlian khusus lainnya untuk putaran terakhir ini? Membuka matanya, Zuo Fan menatapnya dan mendengus, jika milikmu benar-benar memiliki atau tidak, ada apa denganmu? Cukup banyak sebenarnya. Saya ingin bertanding dengan Anda, kompetisi yang adil. Jika kau masih menyembunyikan keahlianmu, maka aku akan menggunakan api yang telah bersamaku selama bertahun-tahun untuk menang. Tetapi jika hanya ini yang Anda tawarkan, saya tidak akan mengambil keuntungan dari penderitaan Anda. Bahkan menyembunyikan apiku, aku masih bisa mengalahkanmu hanya dengan api Yuan Qi biasa. Kata-kata yang begitu berani. Hati orang-orang menggigil, wajah mereka suram. Jika Vicious Pilking mengatakan ini sebelumnya, tidak ada yang berkomentar. Siapa yang bisa mengalahkan alkemis terbaik di Kekaisaran? Tapi sekarang, setelah kalah dari Zuo Fan 3 kali, kata-katanya mirip dengan bualan kosong. Oh tolong, tidakkah Anda ingat bagaimana Grandmaster Song membuat Anda kesal, bersin, dan membuat Anda kentut dari tempat kedua? Jika bukan karena menyia-nyiakan setengah dari hidup Anda yang layu, Anda bahkan tidak akan pernah berada di babak ini. Itu terjadi beberapa menit yang lalu. Apakah Anda menjadi pikun, orang tua bodoh? Tidak hanya Chu Qing Cheng yang memandangnya dengan cemoohan, tetapi juga penonton lainnya. Tapi Vicious Pilking hanya memperhatikan Zuo Fan. Apapun, bahkan pandangan menghina yang ditujukan kepadanya, tidak ada artinya. Zuo Fan menyipitkan mata dan mendengus, biarkan milikmu benar-benar mencerahkanmu. Saya memang menyembunyikan satu keterampilan. Jangan khawatirkan kepala kecilmu yang tua tentang hal itu dan keluar semua. Gelar Pilking akan menjadi milikku bagaimanapun juga. Hahaha, baiklah. Lalu aku akan tenang. Anda adalah lawan pertama dalam beberapa dekade yang dapat membuat saya mengerahkan semua kemampuan saya dalam alkimia. Silakan, setelah Anda. Mengangkat alis, Zuo Fan bertanya, mengapa kamu ingin aku pergi dulu? Bukankah kita berdua harus melakukannya pada saat yang sama? Dengan senyum ambigu, Vicious Pilking menunjukkan ekspresi bangga, anak muda,
saya tidak menyombongkan diri ketika saya mengatakan bahwa bahkan dengan keterampilan pemurnian Anda yang hebat, Anda tidak akan menyelesaikan pil itu begitu saya mengeluarkan api lama saya ini. Dengan harapan Anda dapat mengerahkan yang terbaik, saya akan mulai setelah Anda selesai. Tidak masalah jika saya menyelesaikannya nanti. Babak ini didasarkan pada nilai. Mulut Zuo Fan menyentak di satu sudut dan hampir tertawa. Orang bodoh tua memiliki kepercayaan penuh pada apinya. Tapi begitu juga dia sehubungan dengan api birunya, senjata rahasianya. Hanya saja itu membuatnya bertanya-tanya mana yang lebih kuat, api birunya atau api tua itu. Tidak ada keraguan, punyaku lebih baik. Itu adalah salah satu harta yang didambakan oleh Kaisar Iblis. Sambil tersenyum, dia berkata, karena Penatua yang sangat yakin, dengan segala cara, matikan apimu dan biarkan kami semua memperluas wawasan kami. Sambil juga memberitahu saya jika saya harus menyerah sekarang. Ya, Tuan, biarkan mereka melihat kekuatanmu. Yang Fu bersorak. Tertawa, Vicious Pilking tidak pernah merasa lebih bersemangat seperti saat ini. Jika kamu sangat ingin melihatnya, maka ini dia. Dengan tawa terkekeh, api putih menyala di tangan kurus Vicious Pilking. Kemudian, wajah jahat muncul di dalam nyala api. Tawa terkekeh itu sebenarnya berasal darinya. Penampilannya memadamkan semua api Yuaki di sekitarnya. Api binatang Liu Yizhen, Yang Fu dan Tao Dan yang bertindak seolah-olah sesuatu yang mengerikan muncul dan menyusut menjadi setengah ukurannya, seolah-olah bersujud di hadapan raja mereka. Syok adalah pernyataan yang meremehkan, bahkan kelopak mata Zuo Fan bergetar. Siapa yang tahu lelaki tua ini sebenarnya menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga. Ini Tao Dan yang sangat ketakutan. Yang Fu mengangkat kepalanya dengan bangga dan tertawa, apakah kamu melihat itu? Ini adalah Master Api yang kebetulan ditemukan 1 dekade lalu, api roh langit dan bumi, Bon Soul Truevire. Api roh surga dan bumi. Ses. Kata-kata itu membangkitkan desahan keheranan dari segala penjuru. Orang-orang menyaksikan wajah jahat di tangan Vicious Pilking dan hati mereka menghela nafas. Bahkan para alkimia yang enggan tahu bahwa api roh langit dan bumi terbuat dari energi spiritual surga dan bumi yang dikumpulkan selama jutaan tahun dan telah memperoleh spiritualitas. Nyala api itu sebenarnya hidup, raja sejati di antara nyala api. Api binatang tingkat 5 dan 6 tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Nyala api adalah tubuh sedangkan wajah jahat adalah roh dari Bon Soul Truevire. Itu tidak hanya bisa menyempurnakan bahan apapun tetapi juga memperkuat efeknya dan meningkatkan kadar pil. Itu adalah impian setiap alkemis untuk memilikinya. Vicious Pilking adalah alkemis terbaik di Tianyu karena suatu alasan. Sekarang, tidak peduli keterampilan pemurnian rahasia apa yang digunakan Zuo Fan, itu tidak penting. Apakah Anda tidak melihat bagaimana api Yuan Qi padam, mereka tidak tahan dengan kekuatannya. Bahkan api binatang itu mengelak. 3 hal yang paling penting bagi seorang alkemis, kultivasi, keterampilan pemurnian, dan nyala api. Ketika nyala api padam karena tekanan orang lain, menang tidak mungkin. Mendesah, orang-orang menoleh ke Zuo Fan, menggelengkan kepala karena kasihan. Betapa menyedihkan, seorang alkemis yang luar biasa begitu dekat untuk mengalahkan alkemis terbaik di Tianyu tetapi di bawah tekanan nyala api, kegagalan sudah dekat. Jika dia gagal di sini, kita akan kehilangan kejeniusan lainnya. Surga pasti sangat cemburu pada para jenius. Pikiran itu bahkan tidak terlintas dalam pikiran mereka jika Zuo Fan, dengan betapa mudanya dia, dan latar belakangnya, memiliki nyala api yang dapat melawan api roh surga dan bumi Vicious Pilking. Karena 7 rumah pun tidak bisa melewati api seperti itu. Keberuntungan orang tua ini harus keluar dari tangga lagu untuk menemukan Bon Soul Truevire. Merasakan ketakutan dan kekaguman semua orang, wajah api putih itu tertawa terbahak-bahak. Tawa itu menggelegar di telinga dan dipenuhi dengan kebencian yang tak terbatas. Sama seperti seorang penguasa yang menang dan menguasai musuh-musuhnya. Hehehe. Tao Dan yang menghela nafas dan menutup matanya. Jika dia tahu lelaki tua itu memiliki benda roh seperti itu, dia tidak akan membuang energinya dan menyerah begitu saja.
Kemudian lagi, sekarang dia ingat, orang yang menang 3 kali melawan Vicious King tidak lain adalah dia. Tao Dan yang menoleh ke Zuo Fan dan menggelengkan kepalanya. Bahkan anak nakal tidak bisa keluar dari sini. Chu Qingcheng mengerutkan kening karena khawatir. Dia menatap Zuo dengan harapan dia punya cara untuk membalikkan keadaan. Tapi wajah Zuo Fan tidak pernah goyah. Dia selalu tenang, seolah-olah sedang berpikir keras. Para pengawas sangat khawatir. Hanya kelompok Long Jiu yang tidak berubah. Menurut rencana Zuo Fan, menang bukanlah suatu keharusan. Paling buruk dia baru saja kabur. Di tribun timur, kelompok Huangpu Qingyun sudah lama mulai tertawa. Orang tua itu sebenarnya memiliki harta karun yang tersembunyi. Kalah sekarang tidak mungkin, hahaha. Huangpu Qingyun tertawa, Vicious King benar-benar layak menyandang gelarnya. Yang lainnya mengangguk, dengan Lin Zitian yang paling bahagia. Pada titik tertentu, dia mengikat nasibnya dengan Vicious King karena alasan yang tidak dia yakini. Tapi sekarang Vicious King diuntungkan, tuan muda kedua sangat bersemangat dan dia menikmati kemuliaan di dekatnya. Penatua Lin, Huangpu Qingyun tersenyum. Lin Zitian bergegas ke sampingnya, ya. Saat anak itu kalah, bergegaslah dan ambil kepalanya. Mengerti. Terkejut, Lin Zitian berkata, mengapa saya? Bukankah penatua yang seharusnya melakukan ini? Menyipitkan mata, Huangpu Qingyun mendengus, jika dia bergerak, Qingcheng pasti akan memblokirnya. Saya tidak ingin lebih mengasingkan dia dari saya. Mary Woods Anda berfokus pada kecepatan, jadi mengambil kepala anak itu dalam sekejap itu mudah. Qingcheng akan marah tetapi tidak akan berani membuat segalanya menjadi lebih buruk karena orang mati. Menyadari apa yang dia maksud, Lin Zitian mengacungkan jempol, bagus, tuan muda kedua benar-benar bijak. Laki-laki lain merasakan perut mereka bergolak saat mereka diam-diam mengutuknya karena tidak tahu malu. Senyum Huangpu Qingyun sepertinya mengatakan bahwa semuanya menari di telapak tangannya. Tapi saat itu, kerumunan membeku kaget melihat api Vicious King bergoyang di sekitar Zuo saat dia tertawa. Hahaha, bocah, sekarang kamu tahu kenapa aku menyuruhmu pergi dulu. Bahkan jika Anda memiliki api binatang buas, itu tidak akan ada gunanya bagi Anda dengan Bone Soul True Fire saya keluar. Apakah kamu tidak ingin mendapatkan akar bodi? Zuo Fan masih tenang. Mengambil napas dalam-dalam, Vicious King sepertinya mengingat sesuatu dan tertawa, ya, saya memang menginginkannya. Tapi yang lebih kuinginkan adalah menang melawanmu secara adil dan jujur. Untuk melihat siapa di antara kita yang akan menjadi alkemis terbaik di Tianyi. Mengalahkanmu karena kekuatan api bukanlah sesuatu yang akan pernah kuterima. Zuo Fan menatapnya lama. Dia mungkin tak tahu malu dan tercela, licik dan ganas, tapi ketika semua dikatakan dan dilakukan dia adalah seorang alkemis Grandmaster yang tangguh. Sayang sekali dia berada di Pilking Hall. Bab 149, Api Azure Monarki. Seringai jahat terpampang di wajahnya, Zuo Fan sepertinya memiliki sesuatu yang istimewa. Hati Yan Fu tersentak, dia memahami niat tuannya dan ingin menasihatinya, tetapi Vicious King menjabat tangannya. Apakah kentut tua menjadi pikun? Huangpu Qingyun merasakan situasi berputar ke arah yang tidak diinginkan dan mengepalkan tinjunya. Lin Zitian menyeka keringat dingin dari alisnya, pikirannya gelisah. Orang bodoh tua, Anda keji dan jahat, jadi mengapa Anda melakukan hal yang sebaliknya pada saat genting seperti ini? Potong tindakan yang benar, nyawa kita berdua dipertaruhkan di sini. Menangkap reaksi orang-orang tribun timur dengan pandangan ke samping, Zuo Fan memutar matanya ke Vicious King, orang tua, saya menghargai pemikiran itu, tetapi sebenarnya tidak perlu untuk itu. Sebaiknya Anda melanjutkan dan memperbaiki. Vicious King menatap Zuo Fan dengan heran. Kata-kata Zuo Fan didukung oleh keyakinan yang tak tergoyahkan. Dia tidak mengusulkan untuk melakukannya bersama dan melihat siapa yang lebih kuat tetapi langsung mendesak Yan Song untuk pergi. Apakah dia memiliki api yang lebih kuat dari Bone Soul True Fire? Dia takut apinya akan mempengaruhi milikku. Hati Vicious King bergetar,
tetapi dia tidak dapat menemukannya dalam dirinya sendiri untuk percaya bahwa dunia dapat menampung nyala api yang lebih kuat daripada nyala api roh langit dan bumi. Hahaha, anak muda, jangan membual. Mempertimbangkan usia dan latar belakang Anda, yang paling Anda mampu adalah api binatang tingkat 4. Kamu pikir itu cukup untuk berdiri berhadap-hadapan denganku? Vicious Pilking sedang menyelidiki Zuo Fan, yang hanya tersenyum. Tindakan seperti itu hanya membuat Zuo Fan terlihat lebih misterius, bahkan yang lainnya kehilangan kata-kata. Anda memberitahu kami bahwa Grandmaster Song memiliki api mistis yang dapat melawan Truevire jiwa tulang Anda. Ini akan membuat babak final lebih seru. Dua Grandmaster, dua api roh langit dan bumi, berjuang dari ujung ke ujung untuk mahkota. Dalam sekejap, mata gugup kerumunan tertuju pada Zuo Fan, dengan penuh semangat menunggu jawabannya. Chu Qingcheng dan para pengawas sangat gugup. Dalam hal keterampilan pemurnian, Zuo Fan lebih unggul dari Yan Song. Ditambah dengan kemungkinan api roh langit dan bumi, ini semua bisa berfungsi untuk mengimbangi kultivasinya yang lemah. Hanya si Etianyang yang merasa diremehkan saat dia tertawa, jangan pergi dan percayai orang-orangnya yang mewah. Bocah itu sampai ke lehernya berpura-pura lagi. Dia berada dalam pertempuran pikiran dengan orang tua itu. Saya sudah terlalu sering melihat trik ini untuk dihitung. Long Jiu dan yang lainnya mengangguk. Dengan seberapa dalam dan memutarbalikkan rencana anak itu, sangat masuk akal untuk menjadi taktiknya untuk membuat Yan Song bingung. Peristiwa hari ini membuktikannya. Yan Song sendiri menderita karena skema Zuo Fan berulang kali, membuatnya semakin berhati-hati. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia tertawa, "Nak, aku jujur padamu, tapi kamu masih menggunakan trik kecil untuk mengacaukan kepalaku. Taktik yang sama tidak akan berhasil lagi padaku. Apa yang membuatmu berpikir aku ini?" Zuo Fan mengangkat alis. Sama sekali tidak. Kamu memiliki api roh surga dan bumi, bahkan mungkin bukan api binatang. Anda hanya berpura-pura sehingga mengganggu pikiran saya. Anda sudah menggunakan trik murahan ini di 2 putaran sebelumnya, dan Anda ingin melakukannya lagi. Menggelengkan kepalanya, Zuo Fan menghela nafas. Vicious Pilking, kamu memiliki pendapat yang begitu rendah tentangku. Anda menganggap milik Anda benar-benar sebagai perencana jahat dan picik yang rencananya hanya berarti berbohong tentang membuat api roh surga dan bumi mengacaukan kepala Anda. Menurutmu itukah rencanaku? Saya terluka. Berhenti sejenak, Vicious Pilking menyadari memang begitu. Zuo Fan mungkin bersin dan kentut, hanya tipuan kecil, tapi itu mengenai saat yang paling menyakitinya. Setiap saat, fokusnya runtuh pada saat yang paling penting. Jika pikirannya tidak sekuat itu, dia akan lama berubah menjadi kekacauan, tidak dapat melanjutkan pemurnian. Dibandingkan dengan 2 kali terakhir, kata-kata Zuo Fan sekarang agak tidak percaya, tetapi tidak cukup untuk memengaruhi pikirannya. Ini hanya membuat Vicious Pilking semakin bingung. Di matanya, Zuo Fan telah menjadi teka-teki, yang setiap gerakan dan tindakan acaknya dipenuhi dengan misteri yang rumit. Belum pernah dia bertemu lawan yang begitu membingungkan dalam hidupnya. Sialan, siapa sangka berkelahi dengan bajingan ini akan berakhir menjadi siksaan. Vicious Pilking tidak dapat mengambil kesimpulan bahkan setelah berpikir panjang dan keras. Dia hanya menggertakkan giginya pada akhirnya dan melolong, "Berat, tidak peduli api apa yang kamu miliki, keluarkan. Saya ingin memiliki pertandingan yang adil dengan Anda, jadi berhentilah melompati setiap bayangan. Itu karena aku memiliki keinginan yang sama sehingga aku tidak ingin mengungkapkannya. Aku masih bersikeras membiarkanmu pergi dulu." Zuo Fan mencibir, "Jika saya mengeluarkannya, Anda mungkin kehilangan keinginan untuk bersaing. Memulai bersama akan berakhir dengan kekalahanmu, tidak diragukan lagi." Kata-katanya terdengar lebih meyakinkan daripada Vicious Pilking sebelumnya. Mereka sangat keterlaluan sehingga tidak ada orang di sana yang percaya padanya. Api yang dapat membuat alkemis terbaik di kekaisaran menyerah hanya dengan melihatnya, apakah itu ada? Bahkan Vicious Pilking tidak terlalu keterlaluan sebelum mengeluarkan api putihnya. Boom, lihat lebih dekat. Dia memegang penguasa api, api roh surga dan bumi.
Bahkan jika kamu memiliki jenis api yang sama, itu hanya akan menghasilkan seri. Bahkan jika kebetulan itu lebih kuat, seberapa banyak sebenarnya bisa dibandingkan dengan Yang Song? Kamu mengatakan nyala apimu sangat aneh sehingga bisa menekan api roh langit dan bumi seperti yang terakhir menekan api binatang buas. Apakah dunia bahkan memiliki hal seperti itu? Dia jelas-jelas berpura-pura dan menyombongkan diri, namun tidak ada kata-katanya yang terdengar bisa dipercaya. Xie Tianyang mengejek. Vicious Pilking tertawa, "Nak, kamu menganggapku anak 3 tahun. Dunia tidak memiliki nyala api yang begitu biadab. Jika kamu bisa mengeluarkannya, maka aku akan langsung bersujud 3." Tiba-tiba, suaranya tersendat dengan munculnya api biru di atas 2 jari Zuo Fan. Itu setenang cahaya lilin, tidak mengesankan sedikit pun. Tapi nyala api biru polos ini turun ke dunia seperti seorang raja. Tekanannya yang tak terlihat menimpa seperti gunung. Bonsol Truevire yang terkekeh sekarang tampaknya telah menemukan musuh bebuyutannya dan bergegas kembali ke tubuh Vicious Pilking, tidak pernah keluar lagi. Bahkan atas desakan Vicious Pilking yang tak henti-hentinya. Jika api roh langit dan bumi begitu menentukan, maka api binatang Liu Yizhen, Yang Fu, dan Tao Dan yang bahkan lebih buruk. Mereka tidak memiliki spiritualitas tetapi mereka tetap gemetar di bawah tekanan api biru dan mati. Ketika Raja Api turun, tidak ada api biasa yang berani menyala. Semua api padam dalam sekejap, bahkan alkemis lainnya. Hanya api biru lemah Zuo Fan yang mengeluarkan cahaya lembut. Kejutan itu tidak bisa dimengerti. Bahkan Vicious Pilking menatap kendur. Apa ini? Api roh langit dan bumi berlari. Tubuh Vicious Pilking bergoyang. Dia adalah pemilik Bonsol Truevire dan bisa merasakannya menggigil ketakutan. Api apa itu? Zuo Fan menatap api birunya sambil tersenyum. Siapa yang tahu? Lagi pula itu sudah diberikan kepadaku. Pipinya berkedut. Vicious Pilking gemetar. Mengapa saya tidak cukup beruntung memiliki seseorang yang memberi saya nyala api yang begitu kuat? Ketika dia menemukan Bonsol Truevire, dia sangat senang sehingga dia tidak bisa tidur sekejap pun karena keberuntungan tersenyum padanya. Dia bisa saja mati bahagia. Tapi di sini, sekarang, di hadapan Zuo Fan, sedikit keberuntungannya kurang bagus. Sekarang, apakah kamu masih ingin memperbaiki? Zuo Fan mencibir, membiarkan api biru bergoyang di depannya. Mata Vicious Pilking memerah karena iri. Bagaimana dia masih bisa memperbaiki? Seluruh pikirannya tertuju pada nyala api yang lemah itu. Dia hampir termakan oleh keinginan untuk merebutnya begitu saja. Zuo Fan tertawa, tahu betul apa yang dipikirkan Yan Song. Sekarang, apakah kamu percaya padaku? Kalau begitu, Vicious Pilking, izinkan saya bertanya kepada Anda. Siapa yang picik? Vicious Pilking merasa ingin menangis. Persetan, Pang ini tidak terduga. 3 putaran yang lalu dia tidak berbicara sedikit pun kebenaran dan sekarang dia mengatakan hal-hal yang paling sulit dipercaya namun ternyata itu adalah kebenaran yang utuh dan tidak lengkap. Kutukan, plotnya terlalu jahat untuk saya uraikan. Meski dipenuhi dengan penyesalan, Vicious Pilking masih memerah saat dia mengakui, maafkan saya, Grandmaster Song. Saya telah salah mengira seorang pria sebagai orang yang picik. Hahaha, santai saja. Cukup mengetahui bahwa saya adalah pria yang sempurna. Zuo Fan tertawa dan tidak hanya membuat lelaki tua itu semakin memerah karena malu, tetapi bahkan memamerkan, kalau begitu, ingin melanjutkan dan memperbaiki. Atau mungkin, bersama-sama. Kau bercanda, sempurnakan dengan Anda. Bagaimana, ketika setiap dan semua api dipadamkan karena milikmu? Aku mengerti mengapa bajingan ini mengatakan tidak ada persaingan jika keduanya disempurnakan bersama. Vicious Pilking menghela nafas dan mengakuinya meskipun dipermalukan, maaf, Grandmaster Song. Saya terlalu percaya diri. Saya akan melanjutkan dan memperbaiki dulu. Baiklah, dengan sifat murah hati saya akan membiarkan Anda memulai. Zuo Fan tersenyum dan mengambil kembali api birunya sambil menyilangkan tangannya. Meski begitu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, pelik, sungguh tidak masuk akal.
Suaranya mungkin lembut, tapi semua mendengarnya. Vicious Pilking terhuyung. Dia benar-benar kesal tetapi merasa lebih dirugikan daripada apapun. Saya jarang menginginkan pertarungan yang adil dan apa yang saya dapatkan. Penghinaan. Menjadi baik tidak semudah itu. Dia tidak menyadarinya karena dia merasa kasihan pada dirinya sendiri. Zuo Fan mengangguk dalam pikirannya dan mulutnya melebar menjadi senyum lebar dan puas. Bab 150, Otoritas. Sapi suci, dia tidak berpura-pura. Bocah itu memang punya kartu di lengan bajunya. Di teras, Xie Tianyang tersandung. Kemudian dia tersadar, benar, dia juga menggunakan api biru yang sama untuk melawan Yu Guiqi. Saya menganggapnya sebagai seni bela diri pada saat itu, tetapi sekarang saya melihat bahwa itu sebenarnya adalah harta surga dan bumi. Semuanya masuk akal sekarang, bagaimana dia menghadapi seni bela diri peringkat yang mendalam di lembah neraka dan dengan mudah mengatasinya. Api biru dapat dengan mudah menangani api roh surga dan bumi sehingga wajar untuk dapat menangani keterampilan jahat Yu Guiqi. Xie Tianyang mendapati dirinya menatap Long Jiu, bocah ini memiliki begitu banyak barang yang membuatnya menjadi perbendaharaan berjalan. Apakah Anda yakin dia hanya anak klan kelas 3? Untuk apa kau melihatku? Aku sama tidak tahunya denganmu. Long Jiu mendengus lalu terus memperhatikan Zuo Fan. Paviliun naga terselubung telah melihat berulang kali ke dalam sejarah Zuo Fan tetapi mereka selalu datang dengan jawaban yang sama. Seorang pelayan yang tidak pernah meninggalkan klan Luo. Namun malam kematian klan Luo menandai perubahan totalnya. Seorang pelayan biasa mengambil 4 anggota klan Luo dan menariknya melewati krisis. Di sepanjang jalur kebijaksanaan yang luar biasa dan skema yang mendalam, dia mengubah nasib klan Luo, mengubahnya menjadi lawan masa depan untuk 7 bangsawan. Paviliun naga terselubung bukanlah orang bodoh, tentu saja, terutama Long Jiu. Kebencian baru mereka terhadap lembah neraka adalah karena Zuo Fan menghasutnya. Namun, meski begitu, mereka bersedia memikul beban ini untuknya. Pertama, seperti prediksi Zuo Fan, Paviliun Naga terselubung tidak akan menunjukkan kelemahan di hadapan musuh bebuyutan mereka, lembah neraka. Dengan seberapa dalam kebencian mereka, menambahkan satu utang lagi menjadi perhatian kecil. Belum lagi, dalam pertempuran hebat di kota Wingeze, membuat mereka melakukan pembunuhan terhadap kedua tetua itu sebenarnya adalah suatu kebaikan. Bahkan ketika dia dipanggil oleh Kaisar, Tuan Paviliun menyeringai dari telinga ke telinga. Sudah bertahun-tahun sejak Paviliun Lord begitu bersemangat. Dan kedua, kekuatan Zuo Fan mengejutkan mereka semua sampai ke tulang sumsum. Bahkan orang-orang berperingkat tinggi Paviliun Naga terselubung mulai berdiskusi dengan Zuo Fan ketika dia hanyalah seorang kultivator kondensasi Qi. Tak satu pun dari mereka bisa datang dengan rencana yang lebih sempurna darinya. Menabur perselisihan, melarikan diri, mengulur waktu untuk mendaratkan serangan terakhir, semua itu mungkin tampak seperti taktik sederhana, tetapi eksekusi mereka jauh dari miliknya. Ini adalah sesuatu yang mudah dipahami dengan membaca perseteruan dua rumah selama ribuan tahun. Selain itu, Zuo Fan sangat terampil. Tidak hanya dia bisa mengatur susunan kelas 5, tetapi dia juga memiliki banyak susunan kuno yang telah lama hilang. Setelah begitu banyak keajaiban, keputusan cepat Tuan Paviliun untuk bekerja sama dengan Zuo Fan disambut tanpa keberatan. Dan itu hanya karena tindakan anak ini membuat semua orang tidak dapat mengungkap tujuan sebenarnya. Dari kelihatannya, perubahan Zuo Fan sepertinya dimulai dari malam yang menentukan itu. Sebelumnya, dia hanyalah seorang hamba yang jujur dan pemalu. Setelah itu, dia berubah menjadi pelayan yang jahat dan licik yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di 7 rumah. Malam itu adalah intinya. Tapi apa yang terjadi malam itu? Mengambil napas dalam-dalam, Long Jiu dipenuhi dengan kebingungan mencoba mengambil beberapa petunjuk dengan melihat sosok sombong itu, hanya untuk menghela nafas pada akhirnya. Dia mungkin satu-satunya yang tahu jawaban dari teka-teki ini. Benar-benar tidak menyadari komentar kelompok Long Jiu, para pengawas telah lama melewatkan sukacita melihat Vicious Pilking menurunkan pasak lagi.
Sama seperti beberapa gadis berusia 16 tahun, tersipu sampai ke telinga. Bagaimanapun, ini adalah final. Mendorong lelaki tua itu kembali akan membantu meningkatkan peluangnya untuk memenangkannya. Xiao Dandan belum pernah melihat bibi dan tuan seniornya begitu bahagia dalam hidupnya. Dia tahu mereka bahagia dan dia juga mengangkat wajahnya yang cantik dengan bangga. Seolah ingin memberitahu dunia, ini laki-laki saya. Saat Chu Qingcheng melihat sosok itu tumbuh dalam otoritas, hatinya tumbuh dengan cinta, meski masih cukup tertutup untuk tidak sejujur. Seperti Xiao Dandan, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kehangatan dan perasaan yang dia miliki untuknya. Di tribun timur, wajah elegan Huang Puqingyun sekarang terpelintir dalam kemarahan. Bahkan anak buahnya yang paling tidak sadar pun bisa melihat dia lebih baik dibiarkan sendiri, jika mereka menghargai hidup mereka. Tapi apakah itu berarti dia tidak akan datang sendiri padamu? Penatua Lin, Huang Puqingyun menyipitkan mata dan membentak. Lin Zitian menggigil dan berdiri tegak, meskipun hatinya hampir menangis. Tuan muda kedua, perintah. Bukankah kamu berjanji padaku bahwa orang tua bodoh itu akan menang? Nah, di mana kemenangannya? Dia mengutip keadilan dan menawarkan untuk membiarkan Pang berkembang terlebih dahulu, hanya untuk dipermalukan lebih lanjut. Keadilan apa? Dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri jika orang lain melakukan itu padanya. Tuan muda kedua, Elder yang bukan satu-satunya yang salah. Lin Zitian berbicara kepada Huang Puqingyun untuk menahan amarahnya, atau dia akan dikirim ke medan perang lebih cepat dari yang dibutuhkan. Pada saat itu, Vicious Phil King bajingan itu sudah lama pergi dan dia tidak dapat menangani anak itu sendirian. Untuk melindungi hidupnya, dia harus angkat bicara. Dia melanjutkan dengan cemas, Tuan muda kedua, kamu juga melihatnya. Bukan tetua yang tidak berdaya tapi bajingan itu terlalu aneh. Lin Zitian tergagap untuk waktu yang lama sebelum datang dengan deskripsi yang tepat, api roh langit dan bumi adalah penguasa api. Tapi siapa yang melihatnya datang bahwa bocah itu akan menarik api yang lebih aneh membuat penguasa api lebih rendah. Tak satu pun dari kami yang melakukannya. Huang Puqingyun mengangkat tangannya pada awalnya tetapi segera meletakkannya. Dia agak tenang setelah kata-kata itu, meskipun ketenangannya adalah salah satu yang menimbulkan rasa takut. Dia memandang Zhou Fan, memang, ini bukan pada tetua Yan, tapi semua karena bocah itu terlalu kuat. Ini adalah pertama kalinya Huang Puqingyun mengakui kekuatan Zhou Fan. Anak buahnya gemetar. Tuan muda kedua mereka adalah pria yang sangat bangga yang tidak pernah mengakui siapapun. Namun di sini dia memuji seseorang karena kekuatan mereka dan juga cukup tulus dalam hal itu. Mungkin, kemarahan Huang Puqingyun bukan karena kemunduran Yan Song, tetapi keengganannya untuk mengakui seseorang bisa memiliki otoritas yang sama dengannya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dibiarkan oleh pria yang sombong dan mendominasi seperti dirinya. Oleh karena itu, mereka semua memandang Zhou Fan seolah dia sudah mati. Dan benar saja, Huang Puqingyun mengikuti dengan, Penatua Lin, tidak perlu bertindak lagi. Aku akan membunuh bocah itu sendiri. Lalu bagaimana dengan bangunan Lord Chu? Mata Huang Puqingyun berkilat dengan niat membunuh yang telanjang. Saya ingin menghindari pertempuran dengan Qingcheng, tetapi saya tidak akan pernah menemukan kedamaian sampai saya membunuh anak itu sendiri. Hati anak buahnya menggigil saat mereka mengangguk. Hus. Vicious Phil King mengeluarkan api putihnya lagi dan Xiao Ya bergegas untuk menghentikannya. Maafkan aku, Penatua Yan, tetapi karena apimu dan api binatang itu, para alkemis lain tidak dapat menyempurnakannya. Jadi, untuk memberikan penilaian yang adil, saya hanya bisa meminta Anda semua untuk memperbaiki satu persatu, dari yang lemah menjadi yang kuat. Kamu ingin aku memberi jalan kepada mereka? Vicious Phil King mendengkur, mengapa saya harus? Tidak masalah bahkan jika api saya tidak mempengaruhi mereka. Mereka tidak tumbuh bahkan sehelai rambutku. Memberi jalan kepada mereka berarti membuang-buang waktu saya. Tao dan Yang menjadi marah dan memelototinya. Yan Fu mencibir di samping, menganggapnya wajar saja. Tuannya adalah yang terbaik di kekaisaran,
kecuali anak tak dikenal yang muncul entah dari mana. Siapa lagi yang bisa menandingi tuannya? Para alkemis, termasuk Liu Yizhen, sangat marah, tetapi fakta adalah fakta. Mereka tidak punya cara untuk menyangkal Vicious Pilking dan hanya bisa menghela nafas. Xiaoya menemukan dirinya dalam posisi yang sulit. Apa yang direncanakan menjadi final antara 10 orang, sekarang menjadi 2 pertandingan. Apakah 8 alkemis lainnya hanyalah dekorasi untuk membuat mereka terlihat bagus? Apa gunanya sampai sejauh ini? Sayang sekali Vicious Pilking adalah alkemis terbaik di Kekaisaran dan sudah mati dalam keputusannya. Hakim tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat-saat kecemasan dan hentakan Xiaoya, sebuah suara malas bergema. Orang tua, karena ini kompetisi, beri mereka kesempatan. Kenapa kamu harus begitu keras? Ini mengejutkan semua orang dan menoleh untuk melihat Zhou Fan masih dengan tangan bersilang dan mata tertutup, tapi tetap tersenyum. Sambil mengerutkan kening, Vicious Pilking bergumam lalu menarik apinya. Para alkemis yang mengalami kesulitan hanya dengan api Yuan Qi mereka sangat gembira. Sementara yang lain memandang Vicious Pilking dengan tercengang. Bahkan Yan Fu memandang Vicious Pilking seolah-olah dia bukan tuannya. Sejak kapan tuannya yang sombong itu memisahkan diri begitu saja karena seseorang berkata demikian? Ini memalukan. Tapi faktanya, satu kata dari Zhou Fan sudah cukup untuk membuat Vicious Pilking yang agung dan angkuh itu melepaskan harga dirinya. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang tua itu mengalami perubahan kepribadian? Di Tribun Timur, sesepuh kelima lembah neraka dipenuhi dengan kebingungan seperti orang lain. Namun, yang tidak mereka sadari adalah niat membunuh Huang Pu Qingyun yang lebih kuat. Mungkin dia satu-satunya orang di sini yang memahami otoritas. Itu yang membuat orang lain tunduk sepenuhnya. Dia memegang otoritas yang sama, sebuah fakta nyata dari orang-orang di sekitarnya yang mendengarkan perintahnya tanpa pertanyaan. Namun kewenangan ini diberikan oleh Regent Estate. Karena orang-orang ini tunduk pada kekuasaan Regent Estate, dia hanya bisa memerintahkan mereka. Lebih jelas dinyatakan, mereka mengatakan ya sementara hati mereka menentangnya. Hanya Huang Pu Qingyun yang mengerti bahwa Zhou Fan telah menjadi orang yang paling berwibawa di sini. Dan otoritasnya didasarkan pada penyerahan yang sebenarnya dari setiap orang yang hadir. Vicious Pilking adalah contoh sempurna, memisahkan diri hanya dengan beberapa kata. Itu semua karena sejak awal dia menggenggam hati semua orang, membiarkan mereka mengambil langkah demi langkah untuk menumbuhkan keyakinan mereka padanya. Ini adalah cara yang benar dari kelas penguasa dalam merebut kekuasaan. Pada awalnya niat membunuh Huang Pu Qingyun di Zhou Fan agak kabur. Dia menduga itu karena konflik kepentingan. Tapi sekarang dia jelas ingin Zhou Fan mati. Setelah Lin Zitian berbicara dan Zhou Fan menunjukkan api monarki, dia mengerti dengan sempurna mengapa Zhou Fan harus mati. Dia tidak berpikiran sempit seperti yang dipikirkan orang lain, bahwa dia tidak tahan dengan seseorang yang lebih kuat darinya. Keputusannya untuk membunuh Zhou Fan adalah karena perasaan yang dia dapatkan dari yang terakhir. Setiap kali Zhou Fan melakukan sesuatu, itu seperti tantangan terbuka terhadap otoritasnya. Bagaimana mungkin otoritas bupati begitu mudah ditentang? Sebuah gunung tidak cukup besar untuk 2 harimau. Dengan 2 orang yang mengetahui cara untuk merebut hati orang-orang, mereka akan memperebutkan otoritas dan hanya satu yang akan keluar sebagai pemenang. Zhou Fan telah lama menyadari niat membunuh datang dari Tribun Timur, tapi dia tidak terpengaruh seperti biasa, bahkan menyeringai mencemooh. Bersambung.